Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya as-syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wasairil awliya illah wal awliya ittisah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masayyifina wa asatidina wa muallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah mencatat apa yang kita laksanakan sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, insya Allah muqaddimah itu pembukaan, pendahuluan akan kita selesaikan sore hari ini. Insya Allah pada pertemuan kita selanjutnya kita lanjutkan kajian dengan sebuah kitab itu kan. Modelnya kayak gak sabar modelnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kajian kitab yang sudah disediakan. Pada pertemuan yang lalu pembahasan kita tentang tata cara untuk mendapatkan ilmu agama. Pertama, dukaun, harus digunakan, daya kemampuan berpikirnya harus digunakan. Yang kedua, khirsun, rakus, jangan pernah puas terhadap apa yang telah didapatkan. Yang ketiga, istibarun, sabar, mengalami kesulitan harus sabar. Yang keempat, bulghatun, modal. Yang kelima, irsyadu ustadi, adanya guru. Jadi khusus ilmu agama tidak boleh belajar tanpa adanya guru. Belajar melalui buku, belajar melalui Mbah Google, nah itu tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunan. Pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana cara memilih guru. Yang jelas guru kita harus orang-orang yang ahli di bidangnya, harus orang yang betul-betul mengerti agama. Kadung diguroni tibake ora paham agama, itu kan susah nanti. Jadi harus guru yang mempunyai sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah. Harus itu, harus. Al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Jadi harus kita perhatikan. Rasulullah menyampaikan la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan sembarangan memilih guru. Rasulullah sudah memperingatkan kita berarti. Jangan asal memilih guru, tapi pilihlah guru yang mengajak kalian dari 5 hal menuju 5 hal. Apa 5 hal itu? Pada pertemuan yang lalu kita membahas minasyakki ilal yakin,
mengajak kita dari sifat ragu-ragu menuju sifat yakin. Yakin itu di atasnya iman. Iman itu percaya, yakin itu mantap. Al-yakinu al-imanu kulluhu, yang disebut yakin bila 70 lebih cabang iman itu berkumpul menjadi satu. Itu disebut yakin. Jadi sebenarnya kula jenengan ini belum ada yang yakin sebenarnya. Masih jauh. Guru yang membimbing kita menuju keyakinan, menghilangkan keraguan. Contoh, kita semua meyakini Al-Quran, kita semua percaya, nggak ngomong yakin dulu, percaya dulu, karena percaya itu dasar untuk mencapai keyakinan. Kita semua percaya bahwa Al-Quran itu pasti benar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang hidup di muka bumi maka rizkinya ditanggung oleh Allah. Niki jenengan nggih percaya, ngeten iki percaya napa mboten kira-kira? Percaya ya. Kira-kira nek jenengan terus dikai tugas saiki sampean budhal ning ngrumat bocah cilik maca Quran, ngajari maca Quran. Ana rumaten teng pundi, Pak? Neng Papua. Budal apa mboten kira-kira? Budal apa mboten? Apa dadak mikir nyambut gawe apa kira-kira? Ini sebenarnya tingkat kepercayaan, nggak ngomong yakin kita terlalu jauh. Tingkat kepercayaan kita sendiri terhadap Al-Quran itu masih rendah. Nggak usah ngomong yakin, kejauhan. Yakin itu kan ketika 70 lebih cabang iman itu berkumpul menjadi satu. Tingkat kepercayaan kita sendiri terhadap Quran itu masih tipis sebenarnya kalau kita mau jujur nih. Tapi coba ditawani, cak ono garapan nang Papua lumayan, garapan 3 wulan badine 200 juta, budal napa mboten? Tapi nek ditawani ganjaran, nek bayaran budal, nek ganjaran kan ndak ada yang berangkat, enggak ada masalah. Syekh Jumadil Kubro, kakeknya Mbah Sunan Ampel. Jadi Mbah Sunan Ampel, Raden Rahmat Sunan Ampel bin Ibrahim Zainal Akbar As-Samarqon bin Jamaluddin Husain Akbar. Ini kakeknya. Itu orang Timur Tengah. Ke Indonesia bukan untuk bekerja. Ke tanah Jawa bukan untuk bekerja, supaya wong Jawa kenal Gusti Allah. Hanya itu saja. Tidak punya keraguan-raguan sama sekali. Percaya urusan makan, urusan penghidupan itu ditanggung oleh Allah. Pantes dadi wali. Nek kula jenengan gak ono potongan blas. Budal nang Papua mikir. Subhanallah. Inilah. Jadi guru yang membimbing kita menuju keyakinan. Pun. Yang kedua, ini program percepatan nih. Guru yang membimbing kita minar riya ilal ikhlas, dari sifat riya menuju sifat ikhlas. Riya itu melakukan sesuatu bukan karena Allah. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah, itu ikhlas. Jadi apapun yang dilakukan semata-mata karena Allah. Jadi sholat duha bukan karena kepingin duit-duit, enggak, memang karena kepingin ibadah. Kepingin ibadah. Umumnya kita termotivasi sholat duha itu karena kepingin rezeki. Itu sudah kategori bukan ikhlas. Orang berlomba-lomba sedekah tetapi motivasinya adalah sedekah golek balen, kan begitu motivasinya ya. Sedekah siji dijoli 10. Lah di mana letak ikhlas? Lah kan itu sama dengan perdagangan akhirnya. Kowe nek sedekah 1000 dijoli Gusti Allah 10. Ya benar, itu tidak salah. Itu hadis itu. Betul, tapi motivasinya jangan seperti itu. Jadi semua amal itu tidak diterima Allah apabila tidak semata-mata karena Allah dan lain sebagainya. Maka beliau Syekh Dunun Al-Misri, Syekh Dunun itu wafat tahun 245 Hijrah. Saya sering menyebut tahun supaya kita tahu periode. Jadi kalau sebelum abad ketiga Hijriah itu kategori ulama salafus sholih.
Ya, jadi keilmuannya itu masih sangat dekat pada Rasulullah, sanad keilmuannya. Jadi masih jauh lebih murni. Nah, itu ya. Jadi beliau wafat tahun 245 Hijrah, Syekh Dunun Al-Misri. Beliau membuat semacam grid. Orang ibadah itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama namanya rohbaniyun, orang yang beribadah karena takut mendapatkan siksa. Ana wong ibadah wedi mlebu neraka. Itu belum kategori ikhlas, belum kategori ikhlas. Ada yang lebih jelek lagi. Ana wong sregep ibadah sebab wedi mlebu penjara, nggih. Ngono wis kena KPK baru kopiahan, sarungan, wiridan. Nah itu kan, itu antara lain seperti itu. Itu rahbaniyun. Apakah begitu itu kategori baik? Baik. Timbangane gak wiridan, timbangane gak pancen perbandingannya sing luwih elek. Tapi bukan kategori ibadah yang betul-betul ikhlas. Yang kedua adalah ibadah hayawaniyun, karena menginginkan tambahan kenikmatan. Ibadah kepingin mlebu surga, itu termasuk itu. Karena termotivasi di surga itu banyak kenikmatan-kenikmatan dan lain sebagainya. Itu baik, tapi bukan kategori puncak ikhlas, bukan. Ada yang lebih jelek lagi, ibadah di dunia supaya mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, sregep sholat duha supaya dagangannya laris, kan termasuk begitu. Itu sudah baik, tetapi bukan yang paling baik. Jadi jangan disalahkan, orang begitu jangan disalahkan, tapi itu bukan hakikat penghambaan kepada Allah. Jadi kalau kita berbicara nilai-nilai tasawuf, nah, begitu. Bahkan Rasulullah menyampaikan man talabad dunya bi amalil akhirah tamasallahu wajhahu wa mahaqqa dzikrahu wa asbata ismahu finnar. Na'udzubillah. Barang siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat, barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat, maca ya Fatahu ya Razak supaya duwite akeh, maca Waqiah, maca Tabarok supaya dagangane laris, maca Yasin ping 7 supaya dadi pimpinan, begitu ya. Maca sholawat nariyam, sholat duha supaya tokone laris ya. Mencari dunia dengan amal akhirat. Tamasallahu wajhahu, Allah tidak memandang kepada wajahnya, berarti tidak dihiraukan. Wa mahaqqa dzikrahu, kebaikannya tidak dianggap oleh Allah. Semua kebaikannya tidak dianggap. Sing nomor 3 mboten enak. Wa asbata ismahu finnar, namanya didaftarkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Ibadahnya bukan karena Allah. Sementara kita termotivasi nek ndonga, ya Allah, andaikan rizkiku di atas, turunkan. Andaikan rizkiku di bawah, andaikan jauh, dekatkan. Dalam benak kita rezeki apa? Apa dalam benak kita? Gak ada duit urusannya ya. Nah, jadi termotivasi begitu. Padahal rezeki itu tidak hanya itu. Iman itu rezeki, ilmu itu rezeki, sehat itu, rumah tangga sing tentrem ayem itu rezeki. Jadi tergantung. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, yang muncul dalam pikiran kita itu apa? Tergantung di situ. Walaupun lafadznya sama. Walaupun. Yang ketiga, guru yang mengajak kita minar raghbah ila zuhdi, dari rasa cinta dunia menjadi orang yang benci dunia. Mencintai dunia itu tidak boleh, walaupun kita hidup di dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hadis, cinta dunia itu pangkal dari segala kerusakan. Loh bagaimana Pak, wong kita hidup di dunia kok? Nah, ini yang harus definisinya harus benar dulu. Jadi apa yang dimaksud dengan dunia? Hadis Rasulullah menyatakan, ad-dunya mal'unun ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa ma kana Allahu minha. Dunia itu dilaknati oleh Allah,
Semua isi dunia dilaknati oleh Allah. Hadis. Illa makana lillahi minha, kecuali apa-apa yang ditujukan untuk Allah. Baju itu dunia. Tetapi ketika kita berniat memakai baju untuk menutup aurat, maka tidak lagi disebut dunia. TV itu dunia. Tetapi ketika kita melihat TV, melihat pengajian, berniat tholabul ilmi, maka televisi itu tidak lagi disebut dunia karena ditujukan untuk kepentingan akhirat. Sepeda motor, mobil itu dunia. Tetapi kita gunakan untuk silaturahmi, berangkat ngaji, tholabul halal, mencari rezeki yang halal untuk bekal ibadah, maka sepeda motor, mobil itu tidak lagi disebut dunia. Jadi kembali ke situ. Ya. Jadi bukan berarti kita harus miskin, enggak begitu. Ya, enggak begitu. Taruhlah dunia itu di genggamanmu, jangan pernah masuk ke dalam hatimu. Ya. Jadilah kamu penguasa di dunia, tapi jangan sekali-kali dunia itu memasuki hati. Nah, ini rada angel ya. Jadi kalau sering membuat perbandingan, tuku HP rego 5 juta oleh 3 dino hilang, susah napa mboten? Susah. Tapi nek wayah ngaji gak teko, susah napa mboten? Lah, ini kan perbandingan yang nyata sudah ya. Jadi sebenarnya kita itu lebih cinta dunia daripada akhirat. Masyaallah. Pun guru yang membimbing kita menuju sifat zuhud. Zuhud itu benci terhadap dunia. Nah, jadi dunia itu jangan dicintai. Semakin dicintai, semakin memperbudak kita. Betul. Hadis qudsi. Wah, dawa niki nerangno niki dawa niki. Jadi yaqulullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan statement. Ya dunia, wahai dunia, ukhdumi man khodamani. Layanilah orang-orang yang melayani aku, kata Allah. Jadi orang-orang yang sibuk hari-harinya melayani Allah, dunia itu diperintah melayani mereka. Wastahdimi man khodamaki, perbudaklah orang-orang yang sibuk mencari diri. Coba bayangkan. Nah, dunia itu kepunyaan Allah. Ketika orang-orang sibuk melayani Allah, ya dunia diperintah melayani orang itu. Nah, ini sebuah konsekuensi logis sebenarnya. Ini cuman terkadang kita nggak pernah memikirkan ke arah situ. Jadi, lapo kok repot karo anak buah wong ana juragane. Kan begitu nih. Nah, sampai ada statement naja awalu hadhil ummah bizuhdi wal yakin wa sayahliku akhiruha bil khirsi wa tulil amal. Keberhasilan umat-umat terdahulu itu dikarenakan mereka punya sifat zuhud, benci terhadap dunia, wal yakin, dan punya keyakinan. Tidak hanya percaya tapi sudah yakin. Wa sayahliku akhiruha, dan kemudian hancur umat-umat generasi berikutnya bil khirsi wa tulil amal, karena mereka rakus terhadap dunia dan tulil amal, punya panjang angan. Ini penyakit ini. Jadi cinta dunia dan panjang. Yang keempat, carilah seorang guru yang mengajak kita dari sifat takabur menuju sifat tawadhu. Guru yang mengajarkan kita, mendorong kita dari sifat takabur menuju sifat tawadhu. Takabur itu terjemah bahasa Indonesia sombong, sebenarnya bukan sebenarnya. Takabur itu batorul haq wa ghamtun nas, itu takabur. Jadi definisinya harus tepat dulu. Batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Itu definisi takabur. Guru yang mendorong kita mempunyai sifat tawadhu. Kalau cerita ke sifat tawadhu Kanjeng Nabi, sifat-sifat tawadhu Rasulullah. Karena manusia paling super, makhluk paling super itu adalah Rasulullah. Berarti pun mulutan apa tuh? Pun mulutan apa tuh? Mumpung bulan apa? Bulan mulut ya.
Mulutan itu jangan ditinggal, jangan, betul. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Quran. Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah dari Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan keduanya itu berbahagialah. Artinya bila kita mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah dari Allah, disuruh berbahagia, gembira. Maknanya bersyukur. Baik itu rahmat kecil ataupun rahmat besar, diperintahkan sing seneng, bersyukurlah. Sehat merupakan rahmat yang besar. Iman adalah rahmat yang tak terhingga. Islam juga rahmat yang besar, tapi semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rahmat dilahirkannya Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak lahir, kula jenengan nggak kenal Gusti Allah. Bagaimana bisa iman? Bagaimana bisa Islam? Nggak tahu caranya mendekat kepada Allah. Beliau adalah pendidik sejati umat manusia yang mendorong kita menyadari bahwa kita itu seorang hamba, yang mendorong kita supaya mendekat kepada Allah agar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Itu Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran lagi. Rasulullah itu diutus oleh Allah menjadi rahmat lil alamin, bagi semua alam. Tidak hanya alam dunia saja berarti. Bagi semua, rahmat yang paling besar itu rahmat dilahirkannya Rasul. Sampai dalam hadis qudsi, yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laulaka ya Muhammad lam yahluk aflak. Seandainya tidak ada engkau Muhammad, dunia ini tidak akan aku ciptakan. Ini hitung-hitung diniati mulutan supaya oleh barokah, keberkahan dari Rasul. Sifat tawadhu Rasulullah. Rasulullah itu sebegitunya hebatnya. Orang paling dekat, makhluk paling dekat kepada Allah itu Rasulullah. Malaikat pun kalah. Dibuktikan ketika Isra Mi'raj. Sampai Sidratul Muntaha, malaikat pray, tidak mampu mengawal Rasulullah. Melangkah sedikit saja terbakar malaikat itu. Rasulullah melanjutkan perjalanan sendiri untuk menghadap kepada Allah. Ini menunjukkan kelas. Ini menunjukkan kelas. Orang yang paling dekat dengan Allah, sampai diceritakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Adam itu bertobat kepada Allah karena melakukan kesalahan. Setiap saat berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca. Sedina orang dina gak diterima tobatnya, seminggu orang minggu tidak diterima, sebulan 2 bulan tidak diterima, setahun 2 tahun tidak diterima. Ini yang bertobat Nabi, coba bayangkan, tidak diterima oleh Allah. 100 tahun tidak diterima, 200 tahun tidak diterima. Padahal yang bertobat seorang Nabi, bukan jamaah Mukimuddin, bukan. Sebegitu sulitnya diterima oleh Allah, maksudnya begitu. Baru kemudian Nabi Adam itu teringat, zaman aku manggon swarga ini, setiap cagai swarga selalu ada tulisan Allah, sebelahnya selalu ada tulisan Muhammad. Allah zat yang maha suci, tidak mungkin ada satu nama bersanding dengan sesuatu yang maha suci kecuali nama itu adalah nama yang suci. Maka Nabi Adam merubah doanya, direvisi. Allahumma bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah, dengan keberkahan Muhammad yang belum lahir, ya Allah, dengan keberkahan Muhammad, mudah-mudahan engkau mau mengampuni kesalahanku. Orangnya belum lahir itu ditawasuli oleh Nabi Adam. Saat itu juga tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Coba bayangkan, sebegitu luar biasanya Rasulullah. Namun dengan kedekatan tingginya derajat Rasulullah itu tidak mengubah jiwanya.
tetap tawadhu. Rasulullah itu setiap berjalan dari rumah menuju masjid beliau berdoa, Allahumma bihaqqi sa'ilina alaika, ya Allah aku mohon kepadamu dengan keberkahan orang-orang yang mau berdoa. Coba bayangkan, Rasulullah begitu tawaduknya. Jadi orang-orang yang mau berdoa kepada Allah itu pasti membawa keberkahan, itu ditawasuli oleh Rasulullah. Ya Allah aku mohon kepadamu dengan keberkahan orang-orang yang memohon kepada. Lah kurang dekat apa Rasulullah dengan Allah? Kok masih meminta keberkahan dari orang-orang yang berdoa kepada Allah? Ini namanya sifat tawadhu. Lagi Rasulullah dan para sahabat siyahah melakukan perjalanan sampai di kampung kaum Samud. Kampung ini dulu didiami Nabi Soleh. Sampai di kampung sini Rasulullah perintah pada para sahabat golek ono sumurin Nabi Soleh. Begitu ketemu, ambil airnya, campurkan dengan makanan supaya kita mendapatkan keberkahan. Sumur yang airnya pernah diminum oleh onta. Ontanya Nabi Soleh. Aduh no betul. Aduh sama Nabi Soleh masih jauh. Jadi bukan air sumur yang diminum Nabi Soleh, bukan air sumur yang pernah diminum ontanya Nabi Soleh. Berarti ngombe banyu ini oleh barokai Loh iya betul ini, unta betul, tapi ontanya Nabi. Rasulullah ikut memakan makanan yang dicampur dengan air sumur. Subhanallah, sifat tawadhu Rasul diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih. Ini sifat tawadhu Rasul. Loh, walah tawadhu Rasulullah tidak terukur lah, luar biasa itu Rasulullah. Maka dalam hadis beliau menyampaikan, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man tajabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu diangkat oleh Allah, barang siapa yang takabur akan dihinakan oleh Rasulullah. Tanda orang tawadhu, dia selalu merasa butuh dengan kebaikan sekecil apapun. Cak, kok gak tahu melok ngaji apa na masjid, ngaji fikih sulam taufik. Wah, aku sapal sulam taufik. Tidak tawadhu orang seperti itu. Walaupun dia sudah hafal, tetapi dia tetap butuh dengan keberkahan ilmu. Lah orang yang mengatakan seperti itu berarti punya jiwa takabur. Masyaallah niki angel lagi. Nek mungguin jenengan gampang, munggu kula angel. Lah kula sulam taufik apal, takrib apal. Lah kok kula ngaji sulam taufik kaya-kaya wis tahu. Lah kaya-kaya begitu. Seolah-olah seperti itu. Ini cobone para kiai. Nek wis pinter itu kadang merasa ndak butuh dengan keberkahan. Maka ketika merasa tidak butuh itu dia menjadi orang takabur saat itu juga. Na'udzubillah. Nanti kalau cerita ke Imam Ghazali kan begitu nih, karena jiwa tawadhu beliau maka diangkat oleh Allah. Ada lagi. Ketika Rasulullah khutbah Jumat, tengah-tengah khutbah orang Badui masuk masjid, tidak duduk untuk mendengarkan khutbah, hendak lo langsung maju sampai di depan mimbar Rasulullah. Sama Rasulullah nggak begini ya. Kapian ya. Rasulullah khutbah ya. Orang ini berdiri ngacung, ya Rasulullah, halakatil amwal wal iyal li adamil matar, kata orang Badui. Ya Rasulullah, bagaimana ini ternak-ternak mati, tanduran-tanduran mati karena kemarau panjang. Fadullah ayyuhisana, mintakan kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Rasulullah tidak menjawab, tapi langsung mengangkat kedua tangan beliau, berdoa minta hujan. Setelah kemarau panjang itu, umpama gak ana wong Badui sing njaluk, kira-kira Rasulullah ya gak minta ya, karena Rasulullah ya begitu Rasulullah. Begitu itu Rasulullah. Rasulullah mengangkat kedua tangan, belum selesai Rasulullah berdoa mendung peteng hujan, nggak leren-leren hujan, seminggu nggak leren. Jumat depannya ketika Rasulullah khutbah
Orang Badui datang lagi, keloncong. Tidak duduk mendengarkan khutbah, maju lagi. Ya Rasulullah, kemandian dongane. Golongan rong rewel. Rasulullah tidak marah, mengangkat tangan beliau lagi untuk berdoa. Belum selesai berdoa terang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya. Yang perlu kita kaji, orang Badui ini orang Islam, punya Tuhan namanya Allah. Kenapa dia nggak langsung aja minta kepada Allah? Kenapa? Oh, dia juga punya Tuhan yang sama dengan Rasulullah. Tapi dia mohon kepada Rasul, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar berkenan menurunkan. Ini namanya orang Badui ini tahu diri, introspeksi diri. Aku iki sapa? Aku nek ndonga ning Gusti Allah, ya wis akeh gak dirungokno wong aku sembahyang ya gak patek khusyuk, wiridan ya gak patek iso suwi, ngaji ya gak patek entos. Gitu nih, introspeksi. Maka beliau memohon kepada Rasulullah agar berkenan minta kepada, ini namanya sifat tawadhu. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang yang tidak mau minta doa kepada orang lain itu adalah orang yang takabur. Imam Syafi'i ini juga beberapa kali saya ceritakan. Imam Syafi'i itu imam murid dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas murid dari Imam Nafi'. Imam Nafi' murid dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar murid Rasulullah. Wakila sebagian riwayat menyebut Imam Bukhari pernah belajar pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika dalam kandungan, ibunya itu seorang bunyai, alim sekali. Ibunya itu setiap ketemu siapapun dimintai doa. Panjenengan dongake supados anak kula dadi wong saleh. Siapapun, ketemu petani dimintai doa, ketemu pedagang dimintai doa, ketemu pejabat dimintai doa, ketemu polisi dimintai doa, sampai ketemu pencuri dimintai doa. Kenapa? Karena orang yang berdoa itu berarti terhubung dengan Allah. Siapapun yang terhubung dengan Allah pasti ada keberkahan, pasti. Maka ditawadui oleh beliau. Coba bayangkan, ini bunyai loh, nggak sungkan untuk minta doa kepada orang lain. Tuh, akhirnya lahirlah beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal kitab Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Sakmene ten tebel kitabnya. Nggih. 7 tahun hafal Quran, kula jenengan gede sakmene maca Qul ya ayyuhal kafirun bundeli. Subhanallah. Ini karena sifat tawadhu. Apapun yang terhubung dengan kebaikan, terhubung dengan orang baik pasti membawa keberkahan. Ojo Nabi Soleh, untone Nabi Soleh membawa keberkahan. Asma binti Abu Bakar, putri Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika ada sahabat itu saudaranya sakit, sama Asma binti Abu Bakar diambilkan jubahnya Rasulullah, pakaian Rasulullah, dicelupne banyune dikekne. Ombekno dulurmu sing lara, muga-muga paringi waras. Diminumkan kepada saudaranya yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah. Bajunya Rasulullah dikum, bukan Rasulullahnya, bukan. Banyune diberikan kepada orang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab bab pakaian dan perhiasan, hadis sahih. Coba bayangkan. Tuh. Ada seorang panglima perang zaman Rasulullah, berangkat budal perang, belum sampai lokasi, tengah-tengah jalan balik mulih, ditakoni, enten apa kok wangsul jenengan? Sik kopiahku keri, bahasa kita kopiah. Kalau orang sana nyebutnya imamah. Ndamel kopiahku lemawon, jenengan nek mulih engko sing mimpin pasukan sapa? Gak, aku tak mulih. Itu pulang ke rumah, ambil imamah, dipakai, berangkat lagi. Ditakoni karo sahabat, apa sampean kok kudu gawe kopiah itu? Sahabat Khalid bin Walid yang menjadi panglima saat itu mengatakan, dalam kopiahku ini ada 1 helai rambut Rasulullah. Coba bayangkan, niki cara Jawa jenenge apa? Jimat. Cara Jawa ya, cara Jawa jenenge jimat. Selama memakai itu Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah.
Subhanallah. Coba bayangkan. Jadi jimat itu sajane sajane gitu loh ya. Karena berkah tadi terhubung dengan orang, semua yang terhubung dengan orang yang baik itu membawa Apakah Rasulullah mengizinkan? Bukan mengizinkan, Rasulullah itu menganjurkan. Ba'done Rasulullah umroh, mantun tawaf, sa'i sampai di pesaen itu tempat sa'i tahalul, Rasulullah memotong rambut, dibagi-bagikan rambut Rasulullah kepada para sahabat. Tuh. Para sahabat itu melihat Rasulullah wudhu, rebutan air wudhunya Rasulullah. Hadis banyak sekali itu ya. Malah ada orang dari luar kota itu matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kampung kami ini tidak ada masjid, kami berencana bangun masjid, tapi yang ada itu sinagog. Apa sinagog itu? Tempat ibadahnya orang Yahudi, sinagog. Rencana sinagog ini kami robohkan, terus kami bangun masjid. Kinten-kinten dos pundi Kanjeng Nabi. Rasulullah masuk ke dalam rumah wudhu, air wudhunya diadai, diberikan kepada para sahabat itu. Engko nek dirubuhne sinagog, tempat itu siram dengan air ini, air bekas wudhu Rasulullah, baru bangunan masjid. Niki napa jenenge? Napa jenenge? Ngeten iki nek cara Jawa jenenge napa? Disarati. Lah ana meneh nggih, disarati air bekas wudhu Rasulullah. Lah sahabat ini mengatakan, "Lho, rumah kami jauh Rasulullah, nek air ini nanti menguap habis bagaimana? Campur dengan air akan semakin harum." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Bingung para sampean nggih? Sebenarnya di agama kita itu lengkap asal kita mau belajar. Sudah, maka jangan mudah menyalahkan orang dulu. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Nah, kalau kita sudah tahu, insya Allah nanti langkah kita menjadi lebih benar. Bon. Yang kelima, seorang guru yang mengajarkan kepada kita menjauh minal adawati ilan nasihah, dari sifat permusuhan menuju sifat kerukunan. Guru yang mengajak kita menjadi orang yang menghilangkan sifat permusuhan, menjadi orang yang suka kerukunan. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu setiap perbuatan, setiap perkataan menyenangkan, walaupun kepada orang kafir. Coba bayangkan, omong sak omong niku dirungokno niku enak, nyenengke. Tidak pernah Rasulullah itu ngomong terus meledak-ledak, tidak pernah. Rasulullah itu santun sekali, lembut sekali. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawli. Karena rahmat Allah, maka engkau Muhammad mempunyai jiwa yang lembut. Seandainya engkau mempunyai hati yang keras, watak yang keras, lam faddu min hawlik, maka orang-orang akan pergi menjauh dari kamu. Masya Allah, ini akhlak Rasul. Jadi dimusuhi wong itu tetap sabar baik. Jadi Rasulullah itu saben nate setiap keluar dari dalam itu dilempar batu oleh orang kafir. Terus suatu ketika keluar rumah tidak dilempari batu, ditakoni, sing biasanya nyawati aku neng ndi? Anu Kanjeng Nabi sakit. Oh, ayo disambangi. Sampai sana didoakan supaya sembuh. Kira-kira nek sampean sing disawati watu, sing nyawati kok lara, muni apa? Ngono iku oleh-oleh kualat ambek. Lah kita meniru siapa ini akhlak seperti ini kan begitu. Rasulullah tidak pernah. Jadi Masya Allah. Sak omong niku nyenengno ati. Kan enten wong niku omong sak omong niku nyenengno. Enten wong niku omong sak omong jumotos. Napa jumotos? Kudu jotos, saya gak ngenaki ngoten nggih. Omong sak omong iku napa nggih? Nyelekit. Nah, itu masalah. Kamin kalimatin salabat nikmatan wa kamin kalimatin jalabat nikmatan. Kata Rasulullah, betapa banyak kalimat-kalimat yang diungkapkan itu menghilangkan kenikmatan, tetapi juga banyak kalimat-kalimat yang disampaikan itu menarik kenikmatan. Wong niku nek omong sak omong enak mendatangkan
rezeki, tapi nek omong sak omong gak enak. Ya adoh rezeki. Oh, nggih. Dadi 5. Guru yang mengajarkan kita menuju yakin, guru yang mengajarkan kita menuju ikhlas, guru yang mengajarkan kita menuju zuhud, guru yang mengajarkan kita menuju tawadhu, guru yang mengajarkan kita pada kerukunan. Carilah guru seperti ini. Yang keenam, cara mencari ilmu yang keenam adalah watulu zamanihi, harus ada waktu yang panjang. Jadi ingat, mencari ilmu agama itu hukumnya adalah wajib. Mulai kapan sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, mulai lahir sampai masuk liang lahat tetap fardu. Dadi apa wae tetap fardu. Pada kedudukan apapun tetap hukumnya fardu, dimanapun hukumnya tetap fardu. Maka sepanjang hidup itulah kita harus mencari ilmu. Jadi jangan wis ndang mari ndang wis, jangan pernah punya pikiran seperti itu. Karena kita gali ilmu agama itu tidak akan pernah ada putus. Jadi semakin kita tahu, semakin kita merasa banyak kekurangan. Itu ilmu agama. Pun para jamaah, muqaddimah telah berakhir. Monggo barangkali ada pertanyaan. Untuk kitab yang baru namanya kitab Lubabul Hadis. Artinya hadis-hadis pilihan. Panjenengan sing beto kitabe, mangke nek ngaji sampean tulis, sampean oret-oret kitabe niku. Saya akan menerangkan per hadisnya, nanti pasti banyak keterangan tambahan. Sampai tulis di pinggir-pinggirnya. Itu nanti akan menjadi saksi panjenengan pernah melakukan tolabul ilmu. Di hadapan Allah tulisan itu akan menjadi saksi. Tapi nek kitab resi, bakul kitab apa piye? Jadi seperti itulah kurang lebih. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih. Amal ibadah kita itu nanti bukan yang menentukan Rasulullah, bukan begitu kalimatnya. Akan ditunjukkan, disaksikan kepada Rasul, ditunjukkan pada Rasul. Apakah kita akan bertemu dengan Rasulullah? Ya kalau kita pantas maka pasti bertemu dengan Rasulullah. Kita yang bertemu. Kalau Rasulullah selalu menyaksikan kita. Selalu. Rasulullah itu selalu menyaksikan kita. Kapan Pak? Sekarang pun Rasulullah menyaksikan kita. Hadis itu. Hadis, saya lupa redaksinya. Rasulullah menyatakan, aku ini lebih memahami umatku daripada kawan karibnya. Panjenengan punya kawan terdekat, itu masih nggak paham. Lebih paham Rasulullah tentang kita. Jadi Rasulullah itu selalu menyaksikan kita. Kalau kita menyaksikan Rasulullah, lah itu belum tentu. Kalau kita baik, menjadi orang yang betul-betul pantas menjadi umat Rasulullah, insya Allah akan menyaksikan Rasulullah. Nanti ketika kita akan mati, malaikat Israel sudah datang, itu berarti saatnya habis masa bakti kita di dunia. Nanti ini sebentar lagi lah. Kulo termasuk golongan sabar, jenengan yang di sini kulo mboten apa-apa, kata keri-keri. Ketika malaikat Israel datang, itu tidak mesti mencabut nyawa, tidak mesti. Jadi kalau amal kita itu baik, kita menjadi orang soleh, Israel datang, itu ini bahasa logika untuk memudahkan kita. Hanya membawa tempatnya ruh saja, mendatangi kita. Kemudian Rasulullah datang menyaksikan kita.
Kemudian karena kita orang soleh ditunjukkan surga. Begitu ketok swarga, ruh kita itu gak ada dikongkon mencolot dewi, lepas dengan sendirinya. Disaksikan oleh Rasulullah itu, ditampani malaikat Israel, diwadahi. Ini bahasa logikanya gitu nih, untuk memudahkan kita. Tapi kalau kita bukan orang yang soleh, Israel datang, Rasulullah menjadi saksi, diketokin neraka. Karena tampak neraka, ruh itu tidak berani keluar. Jeketem, apa jeketem? Gitu. Karo Israel itu diomongi, wis wayahe. Itu tetap tidak berani keluar. Akhirnya karena tidak berani keluar, maka Israel ambil tindakan operasi sesar. Dipaksa gitu maksudnya, dipaksa untuk keluar. Nah ini baru dicabut nyawa. Jadi sebenarnya Israel itu tidak sekejam itu, enggak. Cuman kepada orang-orang sing gampang ini kalau mengambil tindakan paksa. Nah, enggak ya enggak. Ruh itu begitu ketok swarga itu gak betah manggon ning awak nih. Nah dunya sumpek. Mangan iki nggarano kolesterol mundak, mangan iki nggarano diabetes mundak, mangan iki asam urat kumat ngene, sumpek. Begitu ketok swarga enggak usah, lepas sendiri dia. Subhanallah, mencolot karpe dhewe. Ya, disaksikan Rasulullah, dihadai karo malaikat Israel, dihadapkan kepada Allah Subhanahu. Jadi begitu kurang lebih. Insya Allah kalau jenengan golongan koyong ini kabeh. Ada yang lain mungkin? Ibu-ibu, kalau rada bingung karo ibu-ibu. Jane ibu-ibu iki paham apa keturunan mboten pakaian. Ora sing takon. Pun? Namun ya? Manfaat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.